Dan beberapa kali saya undang Fazrul Rahman beri kuliah dengan teman-teman saya Malaysia itu. Tapi kalau dengan produk atas ini dia tu pendidik yang 24 hours a day. Ketika dia mau tulis surat, dia terima surat contohnya, dia kadang-kadang dia minta saya draft dulu. Saya akan draft, dia akan baikinya gitu. Kadang-kadang dia draft, saya baca, dia sebut kenapa dia tulis begini dan tulis begini, contohnya. Sekali apabila Datuk Tan Sri Sanusi Jonik, Presiden UIA, yang terlibat penting dalam merosakkan dan menutup efek itu, menulis surat pada beliau, Allahyarham sekarang ini, maka Prof. Nakib minta saya draft surat itu. Surat-surat yang ditulis oleh Tan Sri Sanusi itu memang surat seorang presiden universiti dengan segala otoritasnya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dia minta dan dia ucapkan pada Prof. Nakib. Maka Prof. Nakib juga jawab. Minta saya jawab. Tapi saya jawab cara saya yang cukup diplomatik. Jadi apa itu? Saya kata, Prof, kita kena guna bahasa yang lembut sebab dia presiden. Kita mau memenangi dia punya hati. Prof. Nakib tak suka tapi dia setuju juga. Akhirnya desain juga itu. Jadi bila saya bawa pada Sanusi, ya, dia baca itu, dia kata, this not saya Nakib letter, this your letter. sebab Sanusi kenal benar dengan sifat Prof. Nakib. Dia akan direct. Dia tak akan bermain itu, direct. Jadi bila saya Nakib baca itu dan bila Sanusi baca itu, dia kenal saya juga sebab saya mungkin telah diberitahu kepada pegawainya bahawa ini pembantu Prof. Nakib. Dia kata, this must be your letter. Because I know saya Nakib. Gitu. Okey, Dr. Adian, saya fikir apa itu sebagai permulaan, elok saya berhenti dahulu sebelum ramai teman-teman kita yang dengar ini tutup komputer dan pergi tidur, ya, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wan ya. Memang kalau dengan Prof. Wan ini tak cukup ya, apalagi 2 jam. Kita sudah bertahun-tahun, sekarang pun saya ada yang baru lagi saya dengar. Jadi kita ada program biasanya dulu sebelum COVID ya, kita ada program namanya KOPI dulu itu ya, komunitas pencinta ilmu ya. Kita dengan Prof. Wan dulu pergi ke Bali 2 hari gitu ya, 3 hari berbincang-bincang di Bali ya. Kita pergi ke Kuala Lumpur, ke rumah beliau berbincang berjam-jam gitu. Jadi tadi sudah beliau ceritakan tentang background sedikit lah tentang perjalanan beliau, perkenalan dengan Prof. Fazrul Rahman, dan saya ingin kisah sedikit bahwa ketika saya jumpa dengan Profesor Muhammad Nur, kata pertama yang saya ingat ya pada beliau, nasihat saya pada saya itu adalah kurangi aktivisme ya, tingkatkan intelektualisme. Yeah. Nah, saya tengok tadi kan Prof. Wan juga seorang aktivis ya. Yeah. Prof. Wan itu seorang ketua pelajar ya, himpunan pelajar Malaysia di Amerika. Beliau juga membina usroh ya dulu. Jadi Prof. Wan ini ikut jamaah tablik juga. Ya, di awal. Jadi beliau juga aktif juga di jamaah tablik. Mungkin ya Ikhwanul Muslimin juga gitu ya. Jamaat Islami beliau kenal dekat ya. Kemudian serius mendalami pemikiran. Nah, itu yang beliau ingin bahwa menyeimbangkan, dan Prof. Nakib pun sebenarnya seorang aktivis ya. Prof. Nakib itu seorang aktivis. Jadi sebetulnya tidak boleh dipertentangkan nih. Kalau kita tengok di Indonesia, Pak Nasir juga sama. Pak Nasir itu seorang aktivis. Beliau aktif di Jong Islam Mittenbond, tapi kemudian juga berguru serius ya dengan Syekh Surkati, Ahmad Hasan, dan juga Haji Agus Salim. Jadi dulu para tokoh-tokoh kita ya, kita tengok pada pribadi Prof. Wan pun juga begitu. Kalau kita tengok sederhana seperti ya, Prof. Wan itu kan mengambil Fazrul Rahman dari rumahnya gitu ya, ke kampus ya, ke khutbah Jumat ya. Itu kerjaan saya juga Prof waktu di IPB, Prof. Kerjaannya menjemput para ustadz. Kita dulu ada manfaatnya besar, jemput ustadz ya, kemudian ngobrol, itu luar biasa. Jadi kalau ini terutama untuk para santri juga, ini para mahasiswa ya, itu pengalaman penting tuh. Jadi aktif di kampus ya, bergaul dengan banyak ilmuwan ya, kita jadi tahu
apa namanya kehidupan. Jadi kita mengenal seorang itu bukan hanya di buku, tapi kenal betul sampai kepada apa sikap-sikap pribadi, kehidupan pribadinya itu. Saya kira dari saya begitu. Silakan nih. Kita masih ada waktu sekitar hampir 1 jam untuk berdiskusi, ya. Saya persilahkan siapa yang mau bertanya duluan. Pak Dr. Budi, ada ini? Oh, Muhammad Nusran. Dr. Muhammad Nusran nih, Prof, dari Makassar, Prof. Oke, orang jauh tuh. Ya, silakan Pak Nusran langsung. Ada juga Ustadz Januardi Syukur. Ya, beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia. Yeah. Silakan Pak Dr. Nusron langsung. Mikrofonnya sepertinya belum bisa dari belum ini ya. Ya. Baik. Sudah ada. Oh iya ya, Terima udah. kasih kesempatan yang baik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wabad. Terima kasih Prof. Wan. Saya sangat berbahagia malam ini dapat link untuk kemudian bergabung. Terima kasih juga pada Ustadz Adian dan beberapa cendekiawan dan pemikir yang ada di forum ini. Alhamdulillah saya silaturahmi saja pada malam ini. Dulu saya ingat Prof. Wan waktu ke Makassar sempat singgah di beberapa tempat, diantaranya di makam Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Ya itu tidak jauh dari tempat saya sekarang. Disebut dengan Tuan Tasalamaka. Ya, Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya. Ya, yang saya mau tanya ini, Prof, saya sampai sekarang ngasih tanda tanya. Ini kan Syekh Yusuf konon pernah menjadi imam, salah satu imam di Masjidil Haram. Ya, itu wallahu alam apa benar. Karena pengembaraan beliau ini luar biasa dari Makassar kemudian ke Banten. Ya, jadi di Banten beliau ini juga nikah, kemudian sempat ke Kolombo. Kemudian ada terakhir berjuangnya di Cape Town. Ya, di sana ada Kampung Makassar namanya di Cape Town. Subhanallah, beliau menjadi sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia, sebelumnya udah duluan ditetapkan sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan, ya. Jadi orang istilahnya kami kalau di Indonesia orang luar negeri lebih menghargai ya para pemikir, para cendekiawan, para ulama kita di luar negeri. Jadi barangkali ada wejangan taujihat dari Prof. Wan terkait dengan ke depan para remaja kita ini, para generasi milenium kita saat ini. Ya, bagaimana jejak rekam sejarah ini bisa diduplikasi untuk kemudian ke depan melahirkan pemikir-pemikir yang brilian. Ya, saya kira itu aja sekedar silaturahmi Prof. Ya, saya kebetulan di Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia. Mudah-mudahan welcome nanti Prof kapan ke Makassar atau mungkin ke Depok nanti juga di Jakarta ya nanti di calling untuk kemudian bisa silaturahmi. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ihsan Nusron, yang penting ikan bakarnya disiapkan, ya. Itu Prof, kita nggak lupa itu Prof ya. Silakan Prof, langsung saja Prof tentang Syekh Yusuf Makassari. Oke ya. Ya. Terima kasih Dr. Nusran, dan alhamdulillah saya memang amat bahagia di Makassar selama lebih kurang 5-6 hari di sana dengan Dr. Adian dan dengan Pak Waspada Santing ya. Dan teman-teman di sana juga alhamdulillah. Bagi perwakilan atas, beliau mengatakan bahwa untuk para pemimpin muslim dan anak generasi muda ya akan jadi pemimpin yang kita mau melatih jadi pemimpin nanti ya. Bagi beliau ada fardu ain untuk mengkaji dan memahami secara mendalamnya Islam sebagai sebuah peradaban,
sejarah Islam sebagai sebuah peradaban itu dan bagaimana Islam merubah dunia ini. Dan itu satu ijtihad yang penting itu. Sebab kalau para pemimpin Muslim yang muda dan kemudian akan menjadi pemimpin besar dalam pelbagai bidang masing-masing tidak benar-benar menguasai sejarah Islam sebagai tamadun, bagaimana Islam telah merubah masyarakat dunia, ya, maka mereka tidak akan berada confident untuk mengulangi aspek-aspek penting dalam membawa Islam ke public life sekarang ini. Walaupun mereka mungkin mengamal Islami di peringkat private, di peringkat institusi yang kecil, tapi di peringkat public life mereka takut. Sebab mereka belum memahami bagaimana Islam telah berjaya membina bangsa dan negara dan tamadun di pelbagai dunia itu. Jadi bagi Prof. Nakil atas, dia kata, for Muslim leaders, termasuklah yang muda-muda yang akan jadi leaders kemudiannya itu, sebab pemimpin ini bukan yang tua saja, yang kadang tua telah menjadi buluh, ya. Jadi apabila kita melantik kadar-kadar yang akan menjadi pemimpin nanti, maka sejarah Islam itu bukan sejarah Islam lokal, tapi sejarah Islam global, Islam di alam Melayu. Bagaimana Islam datang ke alam Melayu, apa yang dibuatnya itu. Bagaimana Islam datang ke Eropah, ke Andalusia, merubahnya. Dan apa Islam menyumbang pada dunia ini. Jika kita tak fahami itu, maka kita tak akan berjaya membuat hujah-hujah yang rasional, yang institusional, yang civilizational untuk zaman kita akan datang ini. Dan ini sedang berlaku sekarang. Contohnya, ya, di pesantren kita, di Indonesia, di Malaysia itu, ya. Apakah dalam pesantrennya ada mata pelajaran? Kalau mata pelajaran sirah ada. Tapi apakah ada mata pelajaran Islam sebagai tamadun? Bagaimana Islam datang ke Indonesia, ke alam Melayu? Siapa yang bawanya? Apa yang mereka perjuangkan? Bagaimana mereka merubah sistem politik, sistem ekonomi, sistem kebudayaan, bahasa dan sebagainya itu. Tidak ada diajar tentang itu dalam kitab pesantren. Tidak ada sirah Nabawiyah, okey. Tapi sebagai Islam, sebagai peradaban tak diajar. Maka ramai sekali para ulama kita tak bisa menghujah dengan para petinggi kerajaan. Bagaimana untuk bangun Islam semula dari zaman yang mendatang ini. Sebab itu kalau di istek dulu, Prof. Nakil mengajar itu Islam as world history, satu subjek. Islam di alam Melayu sebagai satu subjek. Tapi juga dalam subjek-subjek mata pelajaran lain. Semuanya ada sejarah belaka. History and methodology of Western sciences. Ya, sejarah dan metodologi sains-sains barat. Sejarah dan metodologi Al-Quran. Sejarah dan metodologi hadis. Sebab semua juga harus difahami dalam konteks sejarah. Ada yang aspek-aspek yang kekal dan ada aspek yang berubah. Yang saya sebutkan sebagai dynamic stabilism itu. Jadi itulah jawapan saya, Dr. Nasran, saya ringkas, ya, bahawa kita harus memasukkan pengkajian sejarah tentang tokoh, tentang institusi, dan tentang sebagainya itu. Dan sekarang ini alhamdulillah di Turki luar biasa sekali. Selama 10 tahun ini banyak sekali karya-karya sarjana Turki yang menceritakan tentang pelbagai ulama, pelbagai institusi yang saya sendiri banyak mendapat manfaatnya itu. Yang ditulis oleh orang Turki sendiri. Tapi kita di alam Melayu ini banyak bergantung kepada karya-karya non-Muslim. Ataupun karya-karya Muslim yang perangkap dengan framework sejarah dan epistemologi non-Muslim. Itu berbahaya sekali contohnya. Tapi kalau Prof. Nakil dan kalau kami di ISTEC dan di KESIS, kita mau framework kita sendiri. Yang memang ada bertindan dengan framework Barat, framework Timur juga. Tapi ada perkara yang berlainan. Nah, jadi penting sekali ya, macam Syekh Yusuf itu saya telah ke Makassar, ke Cape Town 2 kali. Dan saya telah ke makamnya di Makassar itu. Saya lihat bagaimana masyarakat Islam di Cape Town dan di Afrika Selatan mengkaji karyanya itu. Dia kata ini Tuan Guru yang menyelamatkan kita. Dan ini satu lagi kehebatan ulama Islam yang sebenar. Kemanapun mereka dilemparkan, dalam penjara kah, di hujung Cape Town kah, mereka membina masyarakat. Dan saya sendiri pun cuba meniru sedikit daripada sunnah yang hebat itu. Bila kita dibuang daripada ISTEC, ya, saya ke Singapura, ke Jakarta, ke Indonesia, sebab kita mau menabur benih-benih ilmiah ini. Kita bukan hanya memberontak, menangis, mengemis, tidak.
Dan setiap kali saya ke Indonesia, teman-teman saya di sini mengatakan bahwa, buat apa kamu ke sana? Indonesian institution is nothing. Bukan world class, bukan macam Oxford, bukan macam Cambridge, bukan macam Chicago. Saya kata saya sedang membina sesuatu. Saya sedang membina, mengatur batu bata bangunan. Alhamdulillah. Sejak dengan Dr. Adjan dan teman lain, saya telah ke Banda Aceh, ke Medan, ke Padang, ke Pekanbaru, dan berbagai kota di Jawa, di Makassar juga, di Bali. Dan kita bukan melancung, kita berbincang tentang ilmu, sejarah, tentang metafizik, tentang epistemologi. Bukan saja kepada orang pesantren, tapi aktivis, orang profesional, anak-anak muda. Dan insya Allah satu hari nanti benih-benih yang ditanam ini akan tumbuh dan akan menyatu semula insya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di kalangan kita ini. Dan nampaknya telah tumbuh bau taman-taman itu. Tujuannya ialah untuk memperkayakan pemikiran, adab dan akhlak, bukan politik, bukan rusuhan. Jadi sejarah ini penting. Nah, sejarah Islamisasi alam Melayu ini adalah satu daripada beberapa contoh kecil saja bagaimana Islam datang membina peradaban tanpa kehadiran militer daripada negara luar. Kalau pengislaman contohnya Afrika Utara, itu datang dengan kehadiran militer, ke Indonesia juga begitu, ke Iran juga begitu, ke India juga begitu. Walaupun pengislaman berlaku bukan dengan militer, tidak ada paksaan, tapi dengan kehadiran, dengan kemenangan, ketenteraan itu. Tapi ke alam Melayu ini, yang menyatukan Kamboja, Filipina Selatan, Brunei, daripada Merauke ke Sabang, dengan pendidikan oleh para ulama yang hebat-hebat, daripada ulama yang datang daripada satu family, Ahlul Bait itu. Mereka dengan akhlak mereka, dengan ilmu mereka, dengan hikmah mereka belajar bahasa Melayu, mereka kawin dengan para pemimpin di sini dan sebagainya. Dan ini untuk ke depan Dr. Nasrat, dan saya beritahu ini pada Syekh Hamzah Yusuf, pada ramai para muslim aktivis dan ulama dan sarjana daripada barat di Amerika. Saya kata sejarah pengislaman alam Melayu adalah satu modus operandi bagaimana Islam mungkin bertapak kuat di negara-negara yang sekarang ini muslim atau minoritas. Bukan dengan militer, tapi dengan ilmu, dengan kebudayaan, dengan adab dan akhlak. InsyaAllah ta'ala. Baik. Jadi saya berhenti di situ dulu ya, Dr. Nasran. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Wan. Yang kedua siapa nih? Mas Dadi. Silakan, Mas Dadi. Dari mana? Dadi Cahyadi. Biasanya orang Sunda nih, Prof. Oh, oke. Biasanya sih. Kalau saya terlepas cakap, maaflah, karena nama ini agak baru bagi saya. Mas Dadi, coba di unmute. Nggak bisa ya? Hostnya coba. Udah bisa. Udah, silakan. Salam. Ya, Mas Dadi, dari mana? Baik, perkenalkan diri Prof. Wan dan Pak Dian. Saya Dadi Cahyadi dari Serang, Banten. Oh, Serang Banten. Orang Sunda ya, benar? Betul, Ustaz. Saya dosen di Universitas Serang Raya, Prof. Oke. Yang ingin saya tanyakan, adik-adik mahasiswa sekarang ini kan generasi milenial ya, Prof. Yeah. Itu relatif kok lebih kalau bertahan lama mengakses multimedia kuat lama gitu, Prof ya. Yeah. Tapi kalau membaca buku atau dikasih referensi untuk belajar membaca buku, mereka rata-rata aku bilang susah lah gitu tuh, Prof. Tipnya, saya bertanya apa tuh tip yang baiknya diberikan kepada adik-adik kita supaya semangat lagi di dalam membaca buku. Itu yang pertama, Prof ya. Satu lagi boleh, Prof? Dua. Satu aja. Satu aja ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi ya. Prof, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Prof, ini budaya baca ini terutama untuk ini para santri Pristek dan Atku nih, At-Taqwa College ini yang beramai-ramai nih. Ya, meningkatkan budaya baca ini. Silakan, Prof.
Ya, para dadi ya, apa nih, bagi saya orang yang telah tua, orang yang telah terkuat daripada budaya milenial ini, bisa menjawab. Dan itu bukan, dan saya teringat ucapan sahabat saya, Profesor Fasalah Achigenj, dalam program meraihkan umur Prof. Nakib 90 tahun kemarin itu. Iya, Prof. Dia mengatakan bahwa tugas sarjana-sarjana, dia kata yang tua-tua, hanyalah untuk menyatakan yang sesungguhnya. Tugas anak-anak muda itulah yang akan mempermudahkan. Jadi macam Anda itu, saya tak tahu umur Anda berapa. Anda harus ada juga sekumpulan anak-anak muda yang memahami Anda. Macam kami di ISTEC, di KSIS, ada lebih kurang 70 orang lebih anak-anak muda daripada pelbagai kota Indonesia, daripada Malaysia juga, daripada luar negara yang lainnya, yang bisa berinteraksi sesuai dengan keadaan anak-anak muda generasi milenial itu. Mereka juga orang milenial. Jadi mereka menjadi jabatan gitu. Kita tak akan bisa begitu. Kalau Prof. Nakib, dia komputer, dia tak bisa contohnya. Dia tak bisa menaik sekalipun. Juga Fadzul Rahman begitu. Fadzul Rahman, Prof. Nakib menulis dengan tangan. Gitu. Kalau saya tengok dalam buku itu ada contoh surat Fadzul Rahman kan gitu. Macam cacing kepanasan gitu. Tulisan Prof. Nakib lebih baik. Tulisan Prof. Nakib macam khat, cantik tulisan dia. Sampai sekarang ini pun dia menulis Prof. Nakib itu dengan tangan. Ya. Iya, Prof. Kalau saya boleh tulis dengan komputer, tapi saya tak pandai guna slide. Jadi bila anak muda minta saya guna slide, saya kata itu tugas Dr. Hilmi, Dr. Husni, dan anak muda untuk menslidekan kita punya poin-poin itu. Sebab kita jangan terlalu menurut kehendak zaman. Kita harus mengangkat zaman ke tahap kita. Macam Prof. Nakib atas contohnya, ya, dia akan mengangkat bangsa itu ke tahapnya setinggi yang mungkin. Dia turun juga, tapi turun hanya sekejap contohnya. Tapi kalau kita selalu mengikut kehendak milenial, maka kita akan hilang wacana yang bukan milenial itu. Sebab Islam ini bukan milenial. Islam ini adalah sampai bila-bila. Ya. Maka generasi milenial itulah harus merubah corak bentuknya itu untuk memahami Islam yang kuli itu. Jangan sempitkan framework Islam, kaedah Islamiah itu dengan metodologi milenial yang selalu berubah ini. Sebab metodologi milenial selalu berubah. Tengok saja komputer, selalu berubah. Ya. Software yang 2 tahun lepas, sekarang tak bisa digunakan lagi contohnya. Tapi Islam bukan begitu. Maka kita harus mendidik anak-anak muda kita supaya walaupun dia daripada trend milenial, tapi dia bukan terperangkap dengan kelemahan milenial itu. Ini tugas Islamisasi. Kita bolehlah mengikut, kadang-kadang boleh sebut Lionel Messi, boleh sebut Ronaldo, boleh sebut Kim Kardashian, boleh sebut siapa-siapa lagi kan, itu. Apabila saya menyebutnya, anak-anak saya kaget. Oh, dia kata, "Bapak, Anda ikut juga?" Kata, "Aku harus ikut. Mau berhubungan dengan milenial ini," contohnya. Saya tahu bahwa 2 minggu lepas Ronaldo dipulangkan semula ke Manchester United. Saya tahu itu contohnya. Saya tahu juga Messi pergi kepada Paris contohnya. Saya tahu, Dr. Adrian tak tahu sebab dia bukan ikut orang milenial. Jadi kita harus tahu bagaimana untuk menarik minat mereka. Ya. Contoh yang hadir pada kuliah kita di KSIS itu ramai yang milenial. Kenapa itu berlaku? Sebab kita berdaya memberikan mereka minat untuk terus mengetahui. Terus meningkatkan diri mereka itu contohnya. Jadi jangan kita menggunakan milenialisme sebagai satu excuse untuk ikut mereka dalam semua perkara. Memang saya sekarang menggunakan Zoom contohnya. Okey, itu milenial lah kan itu. Tapi saya tak boleh guna share slide lagi. Tak apa. Itu Dr. Adrian akan buat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Dadi kalau ini ke sini aja ke At-Taqwa insya-Allah. Iya, betul. Menjalin nanti biar tahu anak-anak muda yang senang membaca, ya senang menulis. Memang itu harus dilatih ya. Yes, dan juga terutama ikhlas. Ya. Jadi banyak anak-anak ini belajar dikondisikan di sekolah, mereka itu belajar tidak ikhlas. Ya. Jadi belajar hanya ikut
pelajaran supaya dapat nilai, supaya nanti dia bisa lulus, ya kan, masuk ke sekolah. Nah itu yang niat mencari ilmu itu yang sangat penting. Adab, ya itu harusnya ditegakkan dari awal, sehingga dia tujuannya itu ilmu, ya ilmu itu kan tolabul ilmi faridatun. Insya Allah itu yang juga bisa menjaga supaya tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi yang sekarang. Ini masih ada beberapa Prof yang bertanya, mungkin dari Malaysia dulu, Nek Rosila, Nek Yakub. Ya. Tafadhol. Silahkan. Silakan Dr. Nick. Dr. Nick. Ya, tadi sahabat saya Nick Yusuf, Pak Nick Yusuf itu ya. Iya. Rosila. Ya. Ini boleh dibuka nih. Hostnya coba. Halo, sorry. Ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Prof? Ya, saya juga sebahagian daripada Istak dahululah kalau kepada rakan-rakan di Indonesia. Ambil peluang ini untuk bertanya pada Prof lah ya. Bukan bertanya tetapi mungkin saling berkongsi pendapat dan sebagainya. Saya tertariklah tadi Prof cerita tentang rihlah dan sebagainya, adab antara guru dan murid ya. Dalam kitab Sulukul Murid pun kita ada disebut perkara-perkara begitulah, adab-adab itu. Dan semasa dibelajar di Istak itu pun dahulu saya merasakan kehangatan adab itu ada di situ. Saya cuma ingin bertanya tentang trend ataupun ya tadi Prof ada sebut tentang zaman milenium. Satu perkara kita kata bila adab berguru itu ada cara-cara dia dan ada adabnya antara guru dan murid ya. Tapi sekarang ini ya trend ini saya ingin fokuskan kepada dunia moden ini sekarang. Sebab sekarang ini macam contohlah ya di universiti ataupun di sekolah-sekolah macam kita adakan Zoom ni baguslah tapi di situ ada gurunya yang memberi penjelasan. Sekarang ni ada satu untuk mempercepatkan proses pengajaran, untuk mempercepatkan penyampaian ilmu. Ada platform macam contoh micro credential. Dia meletakkan pengajaran di situ dan tanpa adanya face to face kita kata ya, bersemuka, adanya soal berbalas dan sebagainya seperti mana adab yang saya faham lah. Seperti mana dalam buku-buku yang ditulis oleh Al-Ghazali dan dibincangkan juga oleh Profesor Nakib Atas satu ketika dahulu semasa saya mengambil pelajarannya. Jadi saya nak tanya pendapat Prof lah dalam konteks moden sekarang ini yang menggunakan platform teknologi tanpa adanya guru di situ yang menjelaskan sesuatu topik ataupun sesuatu permasalahan itu. Ya, Prof, itu saja. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Rosila, terima kasih. Silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Nick. Dr. Nick orang daripada Kelantan juga, negeri saya itu. Dan seorang hasil lulusan Istak yang asal, alhamdulillah. Dan tesisnya baik sekali tentang aspek-aspek keluarga dalam sejarah Melayu, dalam teks-teks Melayu lama begitu. Dr. Nick, doktor lebih maklum juga daripada saya dalam hal ini. Teknologi adalah alat, adalah pelengkap. Dia bukan saingan, dia bukan alternatif. Tahun dulu pun ada teknologi walaupun dalam bentuk terbatas, ya. Macam kertas, macam pena, macam manuskrip. Tapi itu pun alat. Yang utamanya guru itu. Sekarang ini guru itu telah diminimalkan. Dan ini perangkap orang-orang yang tak suka tradisi dipanjangkan secara ilmiah gitu. So apabila teknologi mengganti para ilmuwan yang sebenar, maka siapa yang mencipta teknologi itulah menentukan. Tengok sajalah algoritma yang terlibat dalam Google. Ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita search itu bergantung pada algoritma itu contohnya. Jadi kadang-kadang penentu itu adalah permainan orang, bukan lagi guru. Dan dia boleh mengakibatkan banyak kekeliruan kalau kita bergantung semata-mata pada teknologi. Tapi teknologi adalah alat penting.
Zoom sendiri contohnya. Dengan Zoom ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan cara yang paling mudah sekali. Tanpa meninggalkan rumah tangga kita, tanpa terbang sana sini, tanpa ongkos hotel yang tinggi-tinggi contohnya. Ya. Jadi ini teknologi, sama juga dengan WhatsApp. Saya mendapat maklumat daripada WhatsApp dengan kawan-kawan. Sebentar tadi saya dapat WhatsApp daripada teman kita, teman anda, Dr. Nick Rosilla, di istek awal dulu. Abu Bakar Senghore daripada Gambia. Selepas lebih kurang 30 tahun, dia kontak saya, dia dapat kontak saya teman kita di Turki. Sebab dia kata, oh dia gembira sekali bertemu dengan kita di alam maya ini, sebab dia pernah menjadi menteri penyayang tinggi di Gambia itu. Dan sekarang dia wakil Direktur Jenderal di RCK, di OIC. Dia menceritakan bagaimana pengalaman dia di istek itu, dia belajar peranaki pada kita, adabnya, akhlaknya itu. Dan dia kata ini kekal bersamanya itu. Jadi maksud saya kita harus berani menempatkan setiap sesuatu itu di tempatnya sebenar. Teknologi adalah instrumen yang penting sekali. Tapi apabila teknologi diberikan peranan yang lebih penting daripada hakikatnya, maka berlakulah loss of adab, maka berlakulah kezaliman itu. Dia menjadi pengganti kepada kebenaran. Pengganti pada guru. Sebab guru itu akan mengisi ruang-ruangnya, akan memberikan tafsiran yang tak dapat diberikan oleh data-data daripada komputer itu. Jadi dengan ringkasnya apa itu Zoom, micro teaching, apa yang doktor sebutkan tadi, memang macro credential dan sebagainya tidak ada salahnya jika ditempatkan dalam framework kita, dalam worldview kita, dalam tujuan akhlak dan etika kita itu. Itu penting sekali. Jadi satu perkara yang boleh membebaskan kita juga boleh menjadi perkara yang akan memenjarakan kita, akan melarikan otoritas yang sebenar. Dan penghapusan otoritas ini ada gerakan sekularisasi yang luar biasa sekali. Sebab sekularisasi tidak mau menerima otoritas, terutama otoritas wahyu, otoritas para ulama yang muktabar. Dia mau menyamaratakan semua orang yang diakses pada media. Karena ini akses pada media bukan penggunanya, tapi pencipta media itu, pencipta Google dan saintis-saintis mereka memberikan kita batasan apa yang kamu bisa dengar, apa yang kamu bisa dapat. Kalau mereka tak suka, mereka akan delete kita punya WhatsApp, kita punya posting dan sebagainya itu. Jadi mereka boleh kontrol dan mereka boleh monitor berapa ramai yang anti Yahudi, berapa ramai yang anti Trump melalui kita punya rekod sejarah kita itu. Walaupun dia kata itu boleh delete, tapi delete itu untuk kita saja, tapi mereka tahu contohnya. Jadi sekarang ini tren bagi saya, tren perlawanan, krisis dan tantangan peradaban ini berlaku luar biasa sekali dengan teknologi. Justru itulah kita harus melahirkan di kalangan para muslim ini sebagai satu fardu kifayah yang penting untuk melahirkan pakar-pakar teknologi, algoritma, komputer, internet ini. Supaya mereka boleh mengatasi apa yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai agenda-agenda yang tersendiri itu. Sekarang ini kita melihat belum ada tokoh-tokoh yang begitu. Sebab semuanya mau menjadi pengguna saja. Menjadi penyambung kepada apa yang mereka buat. Bukan menjadi pembedaan alternatif. Wallahu alam. Terima kasih Dr. Nick ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wan. Ini ada pertanyaan di ruang chat nih Prof. Iya. Tentang makna dynamic stabilism. Oke. Kemudian bagaimana adab bergaul dengan Prof. Fazlur Rahman ya, yang juga dengan orang-orang liberal yang kadang memang membuat jengkel kan. Iya. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung sebentar ya sedikit oleh Prof. Wan. Ya, itu dulu Prof. Nanti ada Pak Dr. Wido tadi ingin tanya tapi tak bisa raise hand ya. Silakan Prof. Yang saya dapat tangkap soalannya pertama tentang dynamic stabilism itu. Yang kedua saya tak tangkap. Yang keduanya. Adab itu Prof. Bergaul dengan Prof. Fazlur Rahman. Mungkin ini
Bagaimana dengan kita berbeda pendapat tapi tetap boleh bergaul dengan baik begitu. Iya. Iya. Pertama tentang apa itu dynamic stabilism itu, saya telah menulisnya dalam karya yang juga Dr. Adian telah terjemahkan, yang diterbitkan di Ibnu Khaldun kan, Adian ya? Iya ya, Prof. Ya, nanti boleh Anda Profesor ya. Iya. Jadi maknanya dynamic stabilism itu satu gagasan yang saya coba sampaikan untuk melambangkan hasil dan corak perjuangan para ulama muktabar. Yakni mereka dinamik, yakni mereka bergerak, mereka berinovasi, mereka kreatif. Tapi kreativitas mereka itu tidak merosak, tidak menghancurkan akar tunjang, akidah, akhlak, syariah Islamiah itu. Tapi golongan konservatif, mereka stable, mereka tak berubah. Sebab bagi mereka perubahan itu akan merosakkan identitas mereka itu. Jadi mereka itu stable, tapi tidak dynamic. Nah, golongan sekuler, golongan liberal dan golongan yang lain-lain itu, mereka amat dynamic. Mereka merubah apa saja. Tapi dynamisme itu tidak stablekan, destabilizing. Merongkai akal tunjang akidah Islamiah, worldview kita. Merongkai akal tunjang framework epistemologi, keilmuan kita. Syariah ada akhlak kita itu, menghalalkan yang haram, mengharapkan yang halal dan sebagainya. Yang kita perjuangkan ialah apa yang semua diperjuangkan oleh para ulama yang muktabar dahulu. Ya ini berkreativitas, berinovasi, tapi menstabilkan. Bila Anda baca karya Al-Ghazali, bila Anda baca karya Al-Attas, Anda baca karya contohnya para wali-wali yang datang ke Indonesia itu. Mereka dynamic. Contohnya bagaimana mereka mencipta bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu contohnya. Yang asal, yang dulu, bukan yang modern ini. Mereka menggunakan skripsi Arab, tapi mereka mencipta huruf-huruf yang Melayu, macam nya, paga dan sebagainya itu contohnya. Mereka memasukkan kata-kata Arab Islami ke dalam bahasa Melayu ini, macam kitab, Quran, sunnah, ilmu, sedar, hikmah, adil, adab. Tapi mereka terima juga kata-kata Sanskrita macam dosa, pahala, syurga, neraka, budi, bakti, tapi telah diperislamkan. Guru, asrama. Jadi itulah dynamic stabilism itu contohnya. Mereka tak mengarabkan semua. Mereka memasukkan kata-kata kunci Islami, Quran itu dan hadis ke dalam bahasa-bahasa Islam kemana saja mereka pergi. Tapi mereka juga mengekalkan kata-kata asal dalam bahasa tempatan, tapi diberikan makna yang Islami. Contohnya. Sama juga dengan pemakaian, membuat rumah dan sebagainya itu. Di negara Arab tidak ada tahu, tidak ada tempe contohnya. Tapi kita di alam Melayu ini tempe, tahu, gado-gado, ya. Luar biasa sekali enaknya. Soto. Gitu. Nah, jadi inilah contoh-contoh dalam bentuk yang mudah dynamic stabilism itu. Dalam bahasa, dalam makan minum, dalam politik juga begitu. Jadi kita tak mahu mengikut tren-tren liberal dan sekuler yang membuat perubahan itu sebagai satu realitas mutlak. Anda harus berubah. Kalau tak berubah, Anda akan terkebelakang. Perubahanlah kemajuan. Progress is change. The more you change, the more you progress. Tapi golongan konservatif pula tak mau berubah. Kalau berubah itu bid'ah contohnya. Bagi kita ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang wajib. Syekh Ranieri dalam karyanya Tibyan fi Ma'rifat Al-Adyan, ya, tentang berbagai agama. Dia menyebut di situ tentang berbagai bentuk bid'ah. Ada bid'ah yang wajib. Apa itu bid'ah yang wajib? Memushafkan Al-Quran, mengumpulkan hadis, contohnya. Itu yang wajib. Sebab kalau tidak Quran akan hilang bila ramainya para hufaz meninggal dunia itu. Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada yang haram. Yang haram itu contohnya macam-macam liberalisme, sekularisme dan sebagainya itu. Nah, jadi tapi orang yang konservatif semua perubahan adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah dalalah. Dan semua dalalah adalah semuanya neraka belaka. Maka tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Maka mereka menjadi jumuk dan beku. Jadi semua para ulama Islam dahulu yang mengambil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu daripada para sahabat, mereka
kreatif, inovatif, berani. Sebab itu mereka boleh menyebar Islam ke segenap pelosok dunia, ke Andalusia, ke Balkan, ke India, Pakistan, ke alam Melayu, ke Afrika. Sebab itu buku Prof. Nakil Atas dalam bukunya Historical Fact Fiction, dia mengatakan bahawa tamadun Islam ini, peradaban Islam ini adalah proses Islamisasi yang berbagai, bergantung kepada keupayaan dan keunggulan dan kebaikan para ulama'nya. Dan tamadun Islam adalah cerminan daripada unity in diversity and diversity in unity. Dalam peradaban Islam ini kita ada kepelbagaian, tapi dalam kepelbagaian itu ada kesatuan. Maknanya kita ada contoh tamadun Islam di alam Melayu. Kalau di alam Melayu di Aceh, di Palembang, di Melaka, di Kelantan, di Filipina, di Thai, ada perbedaan, tapi sama saja dari segi akidahnya, dari akhlak dan adabnya contohnya. Dari segi fikih ada perbedaan sedikit contohnya. Tapi dalam persamaan pun, dalam mazhab Syafi'i contohnya, ada persamaan. Tapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Nah, jadi inilah tamadun Islam itu. Nah, jadi dynamic Islamism ini adalah satu proses Islamisasi yang telah ditunjuk sendiri oleh Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah, dan para sahabat yang pergi ke Yaman, yang pergi kemana-mana itu. Dan soalan yang kedua tentang adab ya. Ya, Fadlur Rahman contohnya, bila Prof. Nakil berbeda dengan Fadlur Rahman, dia menghormatinya itu, sayangkanlah. Walaupun apabila Fadlur Rahman meninggal dunia, saya ada di kantornya itu, dapat maklumat daripada mungkin Dr. Zaini Osman, ketika itu dia sedang habiskan S2-nya di Chicago. Dia menelpon, dia kata Fadlur telah meninggal. Maka Prof. Nakil terus meminta saya menghubungi istrinya Fadlur Rahman, menyampaikan salam takziahnya. Dan selepas itu kita hubungi dia lagi untuk menanyakan sama ada apakah kita boleh membeli khazanah perpustakaannya itu. Dan saya diutuskan ke Chicago, ke rumahnya Fadlur Rahman itu, untuk menyampaikan secara fizikal, secara rasmi ucapan takziah beliau, dan untuk melihat buku-buku Fadlur Rahman di rumahnya itu. Dan apabila peguam dan istrinya Fadlur Rahman menetapkan harga buku-buku itu, ke semua buku-buku Fadlur Rahman di rumahnya itu, Prof. Nakil Atas, bila beliau membeli apa-apa untuk istek, beliau akan coba menawarkannya agar mendapat harga paling rendah sekali. Tapi untuk buku Fadlur Rahman itu, sebab kita tahu Fadlur Rahman bukan profesor yang kaya, ya. Saya telepon Prof. Nakil, saya Prof, apakah saya perlu menawarkannya? Sebab peguamnya dan istrinya mengatakan inilah harganya. Dia kata tak perlu menawarkannya. Sebab Fadlur Rahman bukan seorang tokoh yang kaya. Dia tidak ada harta yang lain kecuali pendapatan gajinya saja. Apabila saya menceritakan ini di Turki, Dr. Adian, dalam satu simposium tentang Fadlur Rahman, dalam simposium itu Prof. Nakil mengkritik Fadlur Rahman secara intelektual. Jadi para sindikawan yang hadir itu kaget. Macam mana tak simposium tentang Fadlur Rahman, beliau boleh mengkritik Fadlur Rahman dalam keynote address-nya itu. Tapi beliau mengkritik sebagai intelektual. Yang dia juga bicara dengan Fadlur Rahman begitu. Bila mereka berdepan, mereka berkritik sama sendiri. Tapi selepas beliau, saya memberikan kuliah saya juga. Saya menceritakan hubungan Prof. Nakil dengan Fadlur Rahman itu. Lepas itu mereka lega rasanya. Jadi mereka dapat melihat perbedaan intelektual. Tak semestinya kita berbeda dari segi menghormati. Kalau dia sakit, pergi ziarah contohnya. Kalau dia menderita, kita membantunya itu. Tapi dia juga orang yang menghormati kita, contohnya. Fadlur Rahman menghormati Prof. Nakil sendiri. Kalau kita hormat mereka dan mereka tak hormat kita, maka susahlah. Sama juga dengan Dr. Muhaqiq, orang Iran, sama juga dengan Dr. Diber, orang Kristen. Ya. Dia menghormati orang itu menghormati dia juga, saling menghormati. Jadi adab ini dia bukan satu hala, dia dua hala contohnya. Dan untuk beradab dengan sopan itu, dengan baik itu kita harus ada ilmu. Sebab bagi Prof. Nakil Atas, adab adalah jelmaan, manifestasi keadilan
yang dipancarkan oleh hikmah. Adab is the theater of justice reflected by wisdom. Itu istilahnya. Maknanya untuk orang beradab, meletakkan setiap sesuatu itu dengan orang musuh kita dan sebagainya itu, dia harus ada hikmah. Dan hikmah itu akan membuahkan keadilan. Dan ini terdampak dalam kehidupan para Rasulullah SAW dan para sahabat yang pelbagai. Dalam konteks ini juga saya beritahu bahwa dalam masa 2 tahun ini saya banyak sekali baca sirah-sirah dan sejarah para sahabat, para ulama-ulama dahulu, para pemimpin dahulu. Saya mau melihat bagaimana mereka menafsirkan dan mereka menghidupkan Islam itu dalam zaman mereka yang berbagai, yang berbeda. Nampak sekali unity itu. Walaupun ada diversity. Dan dalam diversity itu pun ada unity juga contohnya. Ada kesatuan. Nah inilah cerminan tamadun kita itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Prof. Ini ada beberapa penanya, teman-teman. Jadi ada Ustaz Deka, ada Pak Rofiki, dan Pak siapa tadi? Sebentar, yang duluan itu Pak Wido ya. 3 duluan ya. Pak Deka singkat aja ya. Silakan langsung Pak Rofiki mana? Langsung Pak Wido. 3 dulu. Silakan Ustaz Deka. Kalau belum bisa di unmute coba hostnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Pertanyaan singkat, Prof. Ya. Sejauh mana pemikiran-pemikiran Syekh Naqib Al-Atas juga yang dikembangkan oleh Prof Wan ini bisa betul-betul melahirkan sebuah gerakan perubahan, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk membandingkan. Misalnya gerakan yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna itu kan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran intelektual dari Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan itu signifikan gitu gerakannya. Aktivisme itu tidak pernah bisa dilepaskan dari intelektualisme seperti yang dikatakan Dr. Adian tadi. Nah, sejauh mana pemikiran dan konsep beliau yang dikembangkan oleh Prof Wan juga bisa memberikan pengaruh, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini, untuk membangun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang kedua, Pak Rofiki mana? Kalau enggak Pak Wido dulu nggak apa-apa. Silakan Pak Wido. Dr. Rofiki udah di chat, Pak Dr. Wido. Ya, terima kasih Dr. Adian. Semoga Prof Wan selalu dalam kondisi kesehatan dan keberkahan umur beliau. Oh, Dr. Rofiki ada. Ya, silakan. Silakan Pak Wido. Ya, baik. Saya tertarik tadi terkait kalimat Dr. Adian yang menghentikan aktivisme dan melanjutkan intelektualisme. Yang ingin saya tanyakan, Prof, what kind of subject yang sangat priority di akhir zaman ini yang kemudian ke arah sana intelektualisme kita dikembangkan? Saya kira demikian pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Widodo, Anda pernah ke rumah saya kan, saya masih ingat wajah yang ganteng itu. Terima kasih. Biar saya jawab yang kedua dulu. Ya. Pertama ya, yang dinasihati oleh Prof Naqib dan saya nasihati Pak Adian juga, bukan menghentikan aktivisme, mengurangi aktivisme. Waktu itu beliau sangat kuat aktivismenya itu. Jadi kita tak mau menghentikan, kalau kita menghentikan aktivisme, maka intelektualisme tidak ada, dia menjadi beku. Dia menjadi karya dalam buku saya, dalam dewan kuliah saja. Sedangkan apa yang ada dalam kuliah itu harus dikembangkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai lapisan. Itulah sunnah nabawiyah contohnya. Sunnah ulama dahulu juga. Tapi bukan aktivisme tanpa ilmu yang mendalam, gitu. Cumanya di peringkat awal, contohnya setiap pelajar itu harus lebih banyak mencari ilmunya. Jadi dia proses pemecahan di antara aktivisme dan intelektualisme itu
Ilmu itu dia bukannya statik, dia bergantung. Kalau peringkat awal pengajian, semuanya harus ilmu saja. Contohnya di pertengahan mungkin ilmunya telah mengurang. Di peringkat akhirnya aktivisme, mengajar, mendidik, merubah dan sebagainya, memimpin. Nah, jadi tapi ketika saya bertemu dengan Dr. Aryan dulu, dia amat aktivis sekali. Ya, itu. Nah, tapi bila dia belajar dengan tekun sekali contohnya. Tapi bila dia habis belajarnya itu di peringkat yang formal, maka dia kembali aktivis macam itu. Nah, jadi dia bukan satu slogan lah. Dia satu arahan, satu pandangan yang berubah mengikut keadaan pelajar itu. Contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Jawapan ringkas saya pada soalan yang pertama, bagaimana gagasan Prof. Haqiqat Alatas bisa merubah, membantu, menyumbang kepada perubahan umat Islam sekarang ini. Pertama, gagasan beliau ini bukan yang beliau buat contohnya. Beliau dapatkan daripada pengajian dan penelitian tentang sunnah nabawiyah sendiri. Dan cara pengislaman dunia. Sebab beliau mengkaji tentang islamisasi dunia contohnya. Bukan saja zaman Rasulullah SAW, tapi zaman-zaman yang bagaimana apa Islam berlaku ketika Islam ke Parsi, apa berlaku ketika Islam ke Afrika, apa berlaku ketika Islam ke Andalusia. Walaupun di negara-negara itu mereka pergi dengan militer, tapi pengislaman bukan dengan militer. Sebab untuk orang memahami akidah Islamiyah, untuk orang memahami halal dan haram, untuk orang memahami akhlak dan adab, itu memerlukan perubahan akal fikiran. Perubahan akal fikiran itu memerlukan pendidikan. Pendidikan itu memerlukan islamisasi pandangan alam, worldview dulu contohnya. Sebab itulah walaupun orang Kristen menakluk semula Spanyol, Andalusia itu, tapi lama sekali beliau umat Islam berada di sana itu. Mereka dipaksa, mereka direjam, dibunuh. Mereka tak meninggalkan agamanya itu, contohnya. Sebab mereka faham. Tapi akhirnya, mereka ramai yang lari ke Turki, ramai lari ke Afrika Selatan, ke Afrika Utara. Yang tinggal, mereka hipokrit. Mereka menjadi Kristen di luar, Islam di dalam, contohnya. Tapi selepas 2-3 generasi, barulah hilang Islamnya itu. Jadi bukan mudah begitu. Sama juga dengan Islam di alam Melayu ini. Belanda memerintah 400 tahun, dengan keras sekali. Tapi tak ramai yang murtad, contohnya. Seperti zaman kita ini, ya, yang bangga pula murtad. Di zaman Portugis, di zaman Belanda di sini contohnya, zaman Jepang, hampir tidak ada yang murtad secara volunteer, secara sukarela. Tapi sekarang ini orang bangga menjadi murtad contohnya. Sebab telah berlaku dakwah pengislaman berlaku dengan cara politikal, dengan cara yang seolah pemaksaan, bukan dengan pendidikan yang betul-betul intelektual, yang betul-betul komparatif, yang betul-betul mendalami contohnya. Jadi bila anda tanya contoh apakah beda dengan impact Ikhwan Muslimin, impact Jamaah Islami, saya tak mahu membandingkan, tapi saya mengatakan bahawa di kebanyakan negara-negara Islam sekalipun yang menjadi Islam, ya, yang memerintah adalah bukan para pemimpin yang memahami Islam itu. Jadi apabila kita menggunakan tren-tren ikhwani contohnya, kita akan melakukan pertembungan yang dahsyat. Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang diutarakan oleh Prof. Atas itu, contohnya, pertembungan mungkin berlaku, ya, tapi dia bukan berlaku sedahsyat itu contohnya. Terutama dengan Muslim, sesama Muslim. Dia boleh menjadi mangsa, dia boleh dianak cerikan, dizalimi, tapi dia tak akan dihancurkan dengan bawa buruk begitu. Dan di negara yang mayoritas non-Muslim macam di Afrika, macam di Amerika, di Jepang, di Korea, di Eropah, nah, tren ikhwan tak bisa berjalan. Sebab dia akan cengkam daripada dalam lagi. Pengislaman di Amerika Syarikat, pengislaman di Eropah, di England, di Jepang berlaku kerana pendidikan. Terutama melalui pendidikan akhlakiyah, pendidikan tasawuf yang bukan tarikat contohnya, yang betul akhlak, adab, ibadat. Di kalangan cendekiawan, di kalangan orang yang biak pandai, di kalangan orang-orang bawahan mudah saja. Nah, jadi bagi saya
walaupun gerakan Ikhwan itu ada impact-nya itu, tapi counter impact-nya itu juga dahsyat. Yang jarang berlaku dalam dunia Islam, sejarah kita itu. Dan bila Anda kaji sejarah islamisasi dunia, dia berlaku dengan pendidikan. Walaupun hadirnya militer, tapi militer tak memaksakan Islam itu. Sebab itulah bila Islam begitu lama di Andalusia, mayoritas tak dipaksakan menjadi Muslim. Sama juga di India, Islam lama sekali di India, tapi mayoritas masih lagi Hindu dan Buddha dan sebagainya itu. Tapi yang menjadi Muslim, dan kekal Muslim sampai sekarang ini. Dan itu luar biasa sekali. Nah, jadi bagi saya dia bukan idol, dia bukan idol, tapi dia harus memahami keadaannya itu. Bagi saya Islamisasi alam dunia Melayu ini satu contoh sejarah yang penting sekali. Bagaimana mereka datang ke sini? Bagaimana mereka mencipta bahasa? Bagaimana mereka menyerap masuk ke dalam masyarakat lokal contohnya. Dan inilah yang juga harus berlaku dalam dunia Islam di Eropa, di Amerika, dan sedang berlaku sekarang ini. Tapi apabila orang Islam pergi kepada tren-tren yang bersifat politikal, bersifat antagonistik, maka cengkaman juga akan berlaku begitu. Sebab dalam hukum fizik, for every action there be equal reaction dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Prof, ini mungkin satu lagi dari Ustadz Rofiki nih di kolom chat. Mau tanya Prof, secara fakta bahwa wacana keislaman di Indonesia dan Nusantara ini sangat dipengaruhi oleh para alumni Timur Tengah. Sayangnya wacana kemelayuan seperti yang dikembangkan Prof Alatas justru tidak mereka pahami. Jarang sekali yang paham tentang Fansuri, Raniri, Bantani, dan sebagainya, atau pemikiran Prof Alatas yang lain. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan skup pemikiran Prof Alatas hanya di wilayah Melayu dan Barat saja? Sejauh mana pemikiran Prof Alatas diterima di kampus-kampus di Timur Tengah agar dapat diserap lebih luas oleh dunia Islam? Ya, Silakan, sekarang secara nakal ya, apakah impact Timur Tengah ke dalam dunia sekarang, di dalam dunia? Saya pikir sekarang ini Timur Tengah adalah bahan tertawa dunia. Di kalangan para ilmuwan Muslim, profesional Muslim, mereka tak beratkan apa yang berlaku di Timur Tengah itu. Tapi dalam konteks dunia, apa yang berlaku di Barat itu dalam bidang ekonomi, politik, bidang keislaman sekalipun menjadi penting sekali sekarang ini. Wacana Prof Alatas bukan untuk dunia Melayu saja. Sebab itu beliau menulis banyak dalam bahasa Inggris. Sebab bagi dia, cabaran yang paling besar adalah manusia yang berpendidikan dalam bahasa Inggris itu. Hatta di negara Arab sekalipun, walaupun mereka mengajar dalam bahasa Arab, tapi hampir semua sarjana mereka belajar dalam bahasa Inggris. Mereka telah membaca teks-teks dalam bahasa Inggris yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Mereka belajar teks-teks dalam bahasa Jerman dan Perancis yang ada hubungan dengan bahasa Inggris juga dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Maknanya wacana itu walaupun dalam bahasa Arab, tapi asalnya daripada bahasa Inggris. Hatta dalam pemikiran Islam sekalipun, kecuali dalam bidang tradisional, hadis, syariah, tafsir. Tapi apabila ini diwacanakan di peringkat tinggi, maka dia terkait dengan hal-hal yang modern tadi. Di sini problem yang besar. Bagaimana contohnya sarjana yang di Timur Tengah itu, kalau mereka belajar di universitas yang terkenal, yang besar, mereka terpaksa juga berdepan dengan wacana kebaratan. Sama ada menyokong ataupun menentang. Yang menentang tak ramai. Yang menyokong banyak. Contohnya. Nah, ini Dr. Adyan sendiri menjadi saksi apa yang berlaku di negara kita di Indonesia itu. Kalau di Turki luar biasa sekali. Di Turki, di Iran juga begitu dan sebagainya. Sebab itulah kadar kemurtadan. Ada kajian besar di Eropa tentang kadar etisme dalam dunia sekarang ini, termasuk dunia Islam. Negara Islam yang paling ramai yang mengakui etis adalah Arab Saudi. 5% daripada rakyatnya mengakui menjadi etis yang yakin.
Itu survei itu di interview, mereka menanya sendiri orang itu. Dan orang ini mengaku. Kadang-kadang survei itu dibuat dan dirumuskan oleh pengkaji. Tapi dalam konteks kajian ini kajian etisme sedunia, global atheism, orang yang ditanya itu mengakui. Dan dikatakan bahwa 5% daripada rakyat Arab Saudi yang mengakui etis itu adalah golongan yang berpendidikan tinggi dan yang mempunyai ekonomi yang kuat. Bermakna mereka mempunyai kuasa dan pengaruh dalam masyarakat. Dan Anda dan kita tidak harus terkejut melihat apa yang berlaku di dunia sekarang. Perjanjian dengan negara-negara yang cukup mempunyai Islam, contohnya. Baik di Sudan, mau di UAE maupun di Mesir. Siapa yang merencanakan perjanjian itu? Selama 60 tahun contohnya, umat Islam menjadi mangsa negara-negara itu. Tapi sekarang para pemimpin Islam menandatangani perjanjian. Siapa yang merangkakan itu? Kalau bukan para pemimpin. Nah, jadi apabila kita melihat bahwa wacana perangkat atas, wacana ulama-ulama begitu, jangan perlekehkan. Walaupun mereka duduk di Eropa, di India, di Pakistan, di Turki, bukan di Timur, bukan di negara Arab saja. Tapi peranan mereka bukan kecil. Tengok saja apa yang berlaku di Turki contohnya. Bagi saya walaupun dari segi politik saya agak berbeda dengan Erdogan, tapi lagi impact kebudayaan, impact confidence orang Islam itu luar biasa sekali. Peranan sejarah contohnya. Sebab negara Islam yang sekarang ini banyak mengenepikan sejarah. Tapi Turki telah membangkitkan semula peranan sejarah itu. Yang luar biasa sekali contohnya. Nah, jadi bagi saya negara Arab memang ada peranan tradisionalnya. Tapi untuk ke depan ini selama 40 tahun mereka telah diberatkan dengan politik melawan Israel itu. Dan mereka telah dirancang sayangkan para pemimpin mereka yang utama bukan daripada kalangan mereka yang semestinya menjiwai dan memahami dan yang mewakili tradisi mereka yang lama itu. Wallahu a'lam bishawab. Pandangan saya ni saudara ya, jangan dipolitikkan. Saya bisa salah di sini ya. Jadi kalau saya salah tak apalah. Tapi saya juga mungkin tak salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sudah 8:30 tentu, maaf, setengah 10 ya. 9.30 waktu Indonesia, 10.30 waktu Malaysia, ya sudah lewat. Jadi begini, memang budaya di ISTEC ya, kalau Prof. Van menyampaikan tadi itu, bagaimana itu di peringkat tinggi ya. Jadi memang di peringkat tinggi, kan di ISTEC itu magister dan PhD di sana. Nah, jadi di sana itu ramai juga, pensarah itu ada yang Kristen, ada yang yang Salafi, ada juga ya yang tradisional, jadi kalau kita di ISTEC itu bertemu dengan bermacam-macam pemikiran dan kita biasa tadi itu ya. Tapi yang kontrolnya itu kita. Nah, itu penting. Nah, jadi Prof. Alatas itu yang ya kita tengok misalnya begini ya. Waktu sebelum COVID itu Prof yang 90 tahun Prof. Alatas ya, waktu seminar internasional itu kan dijemput Profesor Hans Daiber, seorang Kristen dari Jerman ya. Nah, setelah Prof. Daiber bercakap gitu ya, dia datang dari Jerman tuh. Kemudian Prof. Alatas bercakap, Prof. Alatas itu mengkritik Kristen di hadapan Profesor Daiber gitu. Jadi itu kita bisa tengok, mungkin kalau di Indonesia agak aneh gitu ya. Bagaimana orang diundang di situ, tapi kemudian Prof. Alatas dengan tenang aja saya mengkritik kekeliruan agama Kristen itu. Nah, itu contoh ya. Jadi memang ini agak susah. Ini juga ada pertanyaan Prof itu ya. Kok bisa gitu loh kalau di Prof Van dulu bertemu dengan berbagai macam intelektual yang mungkin berbeda pendapat secara tajam juga. Ya. Dulu sebetulnya kalau di Indonesia ya Pak Nasir juga begitu. Pak Nasir kalau kita tengok ya perdebatan Pak Nasir dengan Soekarno luar biasa. Di buku Di Bawah Bendera Revolusi itu Bung Karno ada 12 surat Bung Karno kepada gurunya Pak Nasir, Hasan ya. Tapi kan Bung Karno itu meminta tolong Hasan sampai minta tolong dikirimi buku-buku
dan juga dikirimi makanan gitu ya. Kesukaan Bung Karno itu jambu mede. Ya, dan Bung Karno ceritakan dalam suratnya itu bagaimana dia nggak berhenti makan jambu mede kiriman dari Hasan itu. Nah, kita tengok pertentangan Bung Karno dengan Hasan luar biasa. Bung Karno menyebut, kalau kita baca tulisan-tulisan Bung Karno keras sekali menyebut orang-orang yang Islam yang dia bilang kolot itu dengan sebutan Islam Sontoloyo. Ya, Islam Sontoloyo. Nah, Hasan menjawab surat Bung Karno benar-benar dengan saudara insinyur berotak lumpur. Saudara insinyur berotak lumpur. Tapi kata Pak Nasir, kami berdebat di kertas saja kan. Begitu Bung Karno ditahan Belanda, di mana dibuang di Flores, kamilah katanya orang Persis yang pertama kali mengunjungi Bung Karno. Nah, itu tuh tradisi ya perdebatan. Saya di Dewan Dakwah dapat cerita kalau sudah tokoh-tokoh di waktu itu berdebat, ya itu mereka gebrak-gebrakan meja di dalam itu. Tapi begitu keluar, mereka ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Jadi katanya teman-teman Dewan Dakwah dulu, wah ini ada apa nih, bapak kita di dalam kayak berantem aja gitu ya. Nah ini memang apa namanya? Jadi ini ya budaya ilmu, budaya perbedaan pendapat, ya itu harus apa namanya didialogkan dalam suasana dialog. Nah ini yang kadang-kadang sekarang di era media sosial agak susah, Prof. Karena begitu kadang-kadang ceramah seorang ustadz ya dipotong, diupload, itu yang kemudian diserang sehingga menafikan seluruh kebaikan pada ustadz itu. Gitu. Nah ini saya kira tradisi ini tidak boleh terjadi ya pada kita. Kita akan rugi sekali. Karena kalau kita mau cari perbedaan banyak sekali di antara kita itu perbedaan yang nggak akan pernah selesai. Jadi salah satu yang kita bisa belajar dalam tradisi ulama kita dulu kan bagaimana mereka berbeda bahkan secara tajam ya, tapi saling mengkritik dengan bijak ya, dengan hikmah. Jadi Bapak Ibu dan sekalian ya kita cukupkan, tapi insya Allah Prof. Wan Muhammad Nur ini sangat terbuka ya. Jadi kalau beliau ada media sosialnya juga, ada Facebooknya juga. Ya silahkan bertanya langsung pada beliau tentang berbagai hal ya. Mudah-mudahan apa namanya kita doakanlah Prof Wan ini baru 66 tahun jadi masih muda ya Prof ya, karena Mahathir Muhammad kan jadi Perdana Menteri umur 92 tahun. Jadi dan Prof Wan ini nasihatnya yang sampai sekarang belum bisa saya lakukan adalah berjalan 10.000 langkah setiap hari. Nah, itu yang susah itu ya. Beliau sangat disiplin. Apa namanya? Berjalan itu 10.000 langkah. Ya, itu tapi salah satu cerita yang saya sampaikan ke Prof Wan kalau baca buku Rihlah ini adalah beliau seorang yang sangat sayang pada istri. Nah, itu penting tuh untuk yang lain-lain ya. Beliau saya katakan kepada Prof Wan begini, Prof Wan ini terlalu sayang pada istri. Wah, beliau tak setuju tuh. Ya, kalau saya baca ini seperti wow luar biasa lah. Karena istri Profesor Wan Muhammad Nur ini seorang profesor juga yang luar biasa. Ya, beliau pernah bagaimana menjelaskan tentang adab berumah tangga itu sangat menarik. Ya, seorang istri yang brilian, yang hebat gitu ya di intelektual, tapi tetap menjaga adab etika apa namanya suami istri itu juga penting untuk apa namanya kita pelajari. Kan di sini ada cerita Prof Wan dengan istrinya nih panjang ceritanya. Iya Prof ya gitu. Begitu. Jadi kalau begini teman-teman ya, kalau dengan Prof Wan ini kita boleh di rumahnya nanti kalau sudah COVID ya. Dulu ada seorang pensarah dari UIN Jakarta waktu datang dengan Prof Wan gitu ya, itu Prof Wan jemput tuh ke bandara gitu ya, kemudian kita diajak makan-makan di rumahnya, berbincang pagi malam, pagi bincang lagi sambil makan gitu. Nah, itu sangat mengasyikan. Jadi saya pernah mengusulkan atau mencadangkan kepada Prof Wan agar rumah beliau itu nanti jadi pondok pesantren ya. Kita bisa bila-bila saja gitu Prof ya, datang dan menginap di rumah Prof Wan itu. Ya, itu sangat, insya Allah sangat perbincangan yang luas ya tentang berbagai hal. Jadi kita 2 jam ini sedikitlah mendapatkan pencerahan. Tadi saya katakan bahwa buku Rihlah ini bukan sekedar biografi, tapi karena Prof Wan ini pelaku sejarah.
ya sejarah penting kan tadi memang kita belum membahas secara detail ya tentang neomodernisme dan islamisasi ilmu itu. Ya tadi sebagian sudah disebutkan. Jadi ke depan ya pertembungan intelektualisme ini antara neomodernisme dengan islamisasi ilmu akan terus. Tapi kita inginnya gitu ya tetap berjalan dengan damai. Maksudnya tetap kita berdialog ya dengan baik ya dan dengan akhlak yang baik ya dengan seperti kalau Bapak Ibu tengok di sini di buku ini salah satu istimewanya adalah banyak foto-foto atau gambar-gambar mulai dari Prof Wan masih muda ya sampai ini gambar tapi gambar saya tak ada nih Prof. Gimana? Next edition insyaallah. Oh, tapi ini ada gambar Pak Hamid nih masih muda banget. Yeah. Ini kalau Anda tengok ya ada foto Pak Hamid Sarkasi waktu masih ini foto ada saya dengan Pak Safi Ma'arif. Oh iya. Nah, ini tahun 2004 nih kita ke kantor Muhammadiyah. Jadi kita bisa tengok mungkin pemikiran Prof Wan dengan Pak Syafi'i berbeda, tapi itulah ya bersahabat. Yeah. Prof Wan dulu di Jogja yang menjemput Pak Syafi'i Ma'arif ya. Nah, ini jadi ini ada saya nih waktu masih cakep dulu. Sekarang tambah cakep ya. Itu ada Pak Syafi'i Ma'arif, kemudian Pak Wan, Pak Nizam. Yeah. Ini ada Pak Hamid ya Prof ya. Yeah. Yang di rumah Prof Wan tuh. Ada juga ya, ada. Ada sebentar. Ada. Atenin ya. Itu. Ini juga belajar ya, terutama untuk kita nih teman-teman nih. Masya Allah kalau kita baca buku ini, Prof Wan itu luar biasa diarsip tuh ya. Foto-foto begini disimpan semua oleh Prof Wan nih. Ya. Ini beliau rajin sekali menyimpan. Sampai misalnya begini Prof yang tadi yang surat Prof Fazlur Rahman ya. Yeah. Sore tantangan Fazlur Rahman. Ada. Misalnya ya, Prof Wan ada makalah dikoreksi oleh Fazlur Rahman itu masih disimpan oleh Prof Wan itu. Itu dokumen bersejarah. Mungkin kita buang gitu. Nah, ini contoh nih, ini menarik. Ini tulisan tangan Fazlur Rahman. Ini juga masih disimpan ya, hal seperti ini. Jadi ini para santri juga ya, kalau makalahnya dikoreksi oleh para ustadz, ya jangan dibuang tuh. Itu nanti yang mengoreksi siapa, itu penting. Ya, nah ini Prof Wan menunjukkan bagaimana dokumen-dokumen yang bersejarah itu tersimpan, dokumen pribadi. Ya, beliau pernah tunjukkan ke saya bagaimana Vienna Circle Prof ya, yang mereka beberapa orang berkumpul ya, kemudian tapi mereka semua yang mereka bicarakan itu ada dokumennya. Yeah. Nah, itu Prof Wan sering memberi nasihat ke saya supaya kita harus mencatat ya diri kita sendiri. Jangan orang lain yang nanti menulis tentang kita. Ya, jadi kita harus menulis tentang kita ya, jangan orang lain yang menulis tentang kita. Nanti kita bergantung pada orang lain. Nah, ini biasanya begitu nih, kita ini aktif ya dalam banyak hal tapi lupa ya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita yang sangat penting. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, malam ini kita cukupkan ya, mudah-mudahan diskusi buku Prof Wan ini kita harapkan nanti insya Allah ada diskusi buku berikutnya dari Prof Wan ya, karena buku-buku beliau ini saya kira sangat penting ya untuk kita memahami pemikiran-pemikiran Prof Naqib Alatas terutama, yang juga bagaimana mengkontekstualisasikan ya dengan tantangan atau cabaran-cabaran kita sekarang ini. Begitu Prof Wan ya, terima kasih Prof atas kehadirannya. Pak Abdul Hakim sebagai moderator, silahkan saya cukupkan sampai di sini. Pak Hakim, saya serahkan ke beliau lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Prof Muhammad Nurwan Daud. Juga tadi telah hadir juga para sahabat dekat beliau, juga para asatidz yang tadi dalam kesempatan bertanya belum sempat dijawab. Tapi sekali lagi kami dari Pesantren At-Taqwa Depok atas karunia Allah pada kesempatan kali ini
kita bisa melakukan acara relaunching buku Rihlah Ilmiah. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kami dari penerbit At-Taqwa Depok, sebagaimana harapan Prof. Wan tadi, menguatkan bagian dari sebentar, Pak Abdul Hakim. Ya, silakan. Pak Abdul Hakim, saya ini dulu. Jadi buku ini diterbitkan sekarang oleh YPI At-Taqwa Depok dengan Kesis ya, RZS Raja Zarid Sofia Kesis UTM Kuala Lumpur, dan Profesor Muhammad Nur adalah pemegang pertama ya kursi pemikiran Islam Profesor Syed Naqib Alatas. Jadi beliaulah yang diamanai oleh Prof. Syed Naqib Alatas dan dipercaya untuk memegang kursi pemikiran Islam. Nah itu penting saya kira. Itu Pak Hakim, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Adian Husaini. Sekali lagi kami dari Yayasan Pendidikan At-Taqwa Depok pertama mengaturkan terima kasih secara khusus kepada Prof. Wan yang telah memberikan kepercayaan kepada At-Taqwa Depok, dan mudah-mudahan dalam ikhtiar kami nantinya juga ada karya-karya tema lain termasuk seperti budaya ilmu, itu juga sudah relatif banyak yang nyari, tapi untuk berikutnya nanti akan kita coba ikhtiarkan. Secara khusus mudah-mudahan kajian atau uraian lebih jauh yang belum terurai dalam kesempatan bincang pada malam hari ini akan kita dapatkan secara detail di buku Rihlah Ilmiah tersebut. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh teman-teman di Pesantren At-Taqwa Depok mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tidak mungkin kami bisa ucapkan atau balaskan secara khusus kepada guru kami Prof. Muhammad Nurwan Daud, juga kepada para sahabat, para asatid yang telah hadir pada kesempatan kali ini yang kami belum sempat menyapa satu persatu. Dan marilah kita tutup sebagai bentuk ucapan syukur kita, mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya apa yang kami awali dan dalam proses pelaksanaan ini mohon dimaafkan. Sebelum saya cukup, silakan berbincang. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Wan. Syukran, Prof. Wan. Syukran, jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Tidak sami-sami, Mas Fauzi. Terima kasih ya, pamitan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.